menuju ke daerah yang negatif gitu. Nah, ketika dia menuju ke daerah negatif, maka kiri dan kanan itu sama-sama berpindah. Protonnya. Protonnya itu berpindah ke area yang lebih negatif di sebelahnya. Gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian nanti akan kembali lagi ke bagian sumber daripada perubahan potensial aksinya. Jadi dia mainnya di sini-sini aja. Dia kayak double cyclic gitu. Itu adalah potensial berjenjang. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke potensial aksi ya. Potensial aksi itu kan ada tiga ya, mekanisme utamanya. Fasenya itu ada tiga kan. Yang pertama adalah polarisasi. Polarisasi ini ketika dia potensialnya istirahat. Nah, pada saat potensial istirahat, membran itu mengalami polarisasi ya. Polarisasi itu batasnya adalah ke elektronegatifan minus 70 milivolt gitu. Kemudian dia akan meninggi. Apanya yang meninggi? Voltnya, voltnya dari yang negatif ke positif. Nah, itu terjadi dalam fase depolarisasi. Jadi disebut sebagai potensial aksi karena terjadi penurunan besar ke elektronegatifan. Karena dia menjadi lebih positif sampai dia mendekati 0 milivolt. Ya, karena adanya influx daripada Na. Kemudian ketika udah sampai threshold, maka dia akan kembali lagi ke polar dengan mekanisme repolarisasi di mana membran itu kembali ke potensial istirahatnya dan terjadi reflux K+ gitu ya. Reflux K+ yang berlebih itulah yang disebut sebagai polarisasi gitu. Yang disebut sebagai hiperpolarisasi ya. Ketika influx K+-nya itu berlebih dan dia lebih negatif dari minus 70, biasanya minus 90 gitu. Dari hiperpolarisasi. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi ketika potensial aktif itu terjadi pada tingkat sistem ya. Yang pertama adalah ada kejadian pemicu. Kejadian pemicu itu apa? Adalah semua kejadian yang dia itu sifatnya stimulus gitu. Kemudian akan menyebabkan perubahan permeabilitas membran terhadap Na. Karena ada Na kapam yang aktif di situ. Nah, kapam yang aktif yang pertama adalah mekanismenya adalah Na-nya yang masuk ke membran, ya kan? Karena dia membuka untuk Na gitu. Na masuk ke dalam sel, kemudian membuat muatan intrasel menjadi lebih positif karena Na muatannya positif, dia Na+ gitu. Nah, kemudian ini adalah fase depolarisasi. Fase depolarisasi ini nantinya akan menyebabkan potensial aksi ya sampai mencapai ke seluruh bagian neuron. Seluruh bagian neuron ini artinya aksonnya itu dari hilok ke terminal itu nyampe semuanya itu terdepolarisasi ya, kemudian potensial aksi itu akan mencapai ujung terminal akson dan akan dilanjutkan ke neuron yang lain ataupun ke sinaps gitu. Jadi kan terkadang hubungan antar sel saraf itu ada yang neuron ke neuron ya kan. Kalau kalian baca di buku ada yang namanya ganglion ya, itu kan salah satu dari jenis sel saraf juga. Nah, kemudian ada juga yang ke sinaps. Biasanya yang ke sinaps ini dia semuanya akan ke sinaps. Dari neuron ke neuron pun masuk sinaps. Tapi yang lebih khususnya sinaps itu adanya di M NM apa namanya? Yuk, yang ada sinaps. Kemarin belajar di praktikum apa yang ada sinaps-sinapsnya? Ingat nggak? Neuromuskular. Jang Junction. Ya, neuromuscular junction ya, di situ ada sinaps ya. Hmm, terus lanjut. Ini adalah grafik yang biasa kalian lihat dari SMA. Hmm, dia berawal dari minus 70 nih, polarisasi. Terus naik, ya naik lebih daripada nol, lebih daripada nol karena dipolarisasi. Influx Na+. Nah, kemudian sampai dia kepada threshold. Sampai ke threshold, maka influx Na+ cukup. Dilanjutkan dengan reflux K+. Reflux K+ menyebabkan membran menjadi positif kembali, polarisasi lagi. Mekanismenya namanya repolarisasi. Tapi K+ itu dia nggak bisa berhenti untuk dikeluarkan karena ada suatu proses yang bernama hiperpolarisasi ikutan. Dia memang harus K+-nya itu lebih dulu dikeluarin, baru nanti dia bisa polarisasi lagi. Gitu. Nanti itu detailnya bisa kalian baca di Sherwood, kayak mana bisa ada hiperpolarisasi.
ikutan ya. Nah, ini yang kayak dari tadi udah abang jelasin juga, ini udah kita skip aja. Jadi setiap jadi pintunya itu nggak selalu terbuka ya, dia ada waktunya tertutup. Makanya tadi ada hiperpolarisasi gitu. Terus kita lanjutin ke ini. Ini itu sebenarnya udah kalian pelajari juga di awal kali di semester satu. Jadi kan mekanisme umpan balik itu kan ada dua ya, ada yang positif sama ada yang negatif. Nah, kalau yang positif itu dia biasanya kayak lingkaran setan. Jadi dia nggak berhenti-berhenti. Sekali distimulasi akan terus-menerus distimulasi gitu. Contohnya adalah hmm, kontraksi daripada uterus. Ya, jadi ada hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi uterus ya. Pertama itu karena adanya kepala daripada bayi ya, kepala daripada janin yang menyentuh serviks. Nah, sehingga dia terjadi kontraksi daripada uterus untuk melahirkan janin gitu. Nah, ketika itu terjadi maka itu akan terus-menerus gitu, terus-menerus sampai bayinya lahir. Kadang setelah bayinya lahir itu masih kontraksi uterus sehingga nanti ada yang namanya koleksi nanti akan kalian pelajari di blog siklus tumbuh kembang ya untuk bagaimana patologisnya. Tapi ini adalah parameter positif ya, depolarisasi, kemudian ada pembukaan sebelah Na, influx Na, dan terus menerus seperti ini. Oke, nah ini juga sama, tapi ini lebih detail. Jelasnya nanti bisa baca aja juga. Nah, ini adalah perbedaan daripada potensi berjenjang dan juga potensial aksi. Yang pertama adalah besarnya amplitudo ini. Besarnya amplitudo itu kalau misalnya berjenjang ya, itu bergantung pada besarnya kejadian pencetus. Kalau misalnya kejadian pencetusnya itu banyak, maka potensial berjenjang itu akan mencapai amplitudo yang lebih tinggi juga. Nah, berbeda dengan potensial aksi karena dia all or none. Jadi samping atau threshold. Kalau nggak sampai ya udah kita nggak akan jadi potensial aksi gitu. Mm-mm. Gitu ya. Terus antaran dekremental sama non dekremental. Kemudian tidak ada periode refraktor, ada periode refraktor. Dapat dijumlahkan dan juga tidak dapat dijumlahkan. Kalau berjenjang itu bisa kita hitung lah istilahnya. Kalau misalnya dapat dijumlahkan dan tidak dapat dijumlahkan itu, tapi kalau potensial kita nggak tahu berapa biji Na yang buka, berapa biji yang tertutup. Tapi kalau berjenjang itu masih bisa karena dia sifatnya lokal gitu. Nah, berjenjang ini juga dia berhubungan sama F. Kalau nggak salah dulu waktu belajar neurologi itu ke mekanisme inflamasi yang menyebabkan nyeri ya. Jadi itu ada beberapa saraf yang secara lokal itu depresi gitu, depresi sehingga dia menyebabkan nyeri yang hilang timbul ya, denyut-denyut gitu. Nah, itu nanti kalau belajar di patologis di neurologi nanti ya. Nah, kemudian terjadi daerah tertentu yang derajat untuk berespon terhadap kejadian pencetus ya. Untuk jadi sistem tadi kalau misal medis lebih ke pemahaman kalian nyeri ataupun pain gitu. Tadi mau jelasin tentang dekremental sama refraktor. Bentar ya, kita cari gambar yang appropriate dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dekremental ya, ini kalian bayangkan aja ya. Seandainya ada suatu saraf nih, suatu nggak suatu gelombang. Nah, gelombang itu kan dia punya amplitudo ya. Amplitudo itu seberapa tinggi sih gelombangnya itu. Kalau di fisika ada yang namanya A. Ingat nggak waktu SMA? Nah, jadi A itu ketika dia di potensial berjenjang, maka dia dekremental. Artinya, dia semakin mengecil, makin lama makin mengecil gitu, seiring waktu dan juga jarak tempuh. Jadi dia kalau misalnya secara lokal, semakin jauh dia dari origin ya dari origin pointnya maka dia semakin nggak ada lagi itu namanya dekremental tapi kalau yang dekremental tetap dia konstan potensial itu kan dia konstan dia sepanjang absen sampai ke terminal itu dia konstan nah refraktor itu apa refraktor itu adalah periodenya ya periode itu apa rumusnya di fisika nanti bisa kalian ulang-ulang aja jadi setelah potensial aksi ya itu dia nggak akan menghasilkan potensial aksi yang baru gitu kalau misalkan di eh, potensial aksi gitu. Jadi setelah potensial aksi nggak ada lagi potensial. Tapi kalau misalnya di potensial berjenjang itu nggak ada periode refraktor artinya dia masih bisa terus menerus gitu. Oke. Nah kita lanjut.
Oke, di sini ada selubung myelin. Ini juga udah kalian praktikumkan dulu di praktikum biolistrik ya. Di biolistrik. Jadi, selubung myelin itu fungsinya adalah dia untuk mempengaruhi kecepatan daripada transmisi impuls listrik dalam satu susunan sel saraf ya. Nah, sama dia meningkatkan kecepatan juga ya. Karena dia ada apa? Ada daerah yang namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini dia adalah suatu daerah tanpa myelin. Jadi, ketika suatu potensial ataupun suatu aliran listrik itu berjalan, dia akan melompat-lompat gitu. Namanya apa? Antara yang melompat-lompat di sepanjang akson namanya apa? Sulfactory conduction. Ya, saltatory conduction. Oke. Kenapa dia lebih cepat? Karena hantaran impuls akan menjadi lebih cepat ya, impulsnya itu meloncat-loncat gitu, melewati mielin dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier lainnya. Ini adalah saltatory conduction ya, bisa dilihat ini anak-anak yang lompat-lompat ini. Ya, jadi anak-anak itu dia lebih cepat mencapai tujuan kalau dia tuh lompat-lompat gitu daripada dia berlari lurus. Iya, kalau di gambarannya sih, kalau kenyataannya nggak gitu, lebih cepat lari. Ini ilustrasi lah ya. Udah, baru kita lanjut ke ini. Ini udah kalian pelajarin di histo kayaknya. Ya udah. Jadi kita next. Saltatory conduction juga kalian udah paham mekanismenya kayak mana ya. Ketika potensial aksi tercetus di satu nodus, arus lokal di antara nodus ini dan nodus sebelahnya itu akan berlawanan muatan, menurunkan potensial nodus di sebelahnya tersebut ke ambang sehingga menjadi potensial aksi. Intinya dia dari potensial yang tinggi ke rendah, udah itu aja. Lompat-lompat jadinya. Sehingga mengalami habis itu seterusnya. Karena itu impulsnya meloncat dari nodus ke nodus, melompati bagian akson yang bermielin. Ya, selama proses ini disebut sebagai hantaran meloncat atau saltatory conduction. Saltari artinya loncat ataupun berjingkrak. Gitu. Jadi intinya adalah ketika ada myelin ini maka nggak ada bagian daripada membran sel yang mempunyai kanal sehingga aliran listrik itu ataupun kanal ion itu nggak bisa aktif di sepanjang yang ada myelin sehingga mau nggak mau dia mencari membran yang terbuka gitu. Nah, dalam perjalanan dia mencari membran yang terbuka maka dia akan menemukan nodus Ranvier sebagai tempat dia untuk melompat gitu. Logikanya gitu biar kalian yang mudah memahami mekanisme saltatory conduction. Oke, terus di sini ada ini apa namanya? Ini gambar apa? Gambar si sinaps. Ya, sinap. Nampak nggak sih ini ada sinaptik node, terus ada pasca sinaps, ada posinaps ya. Jadi ini adalah sinaps. Udah, jadi sinaps ini kan tempat neurotransmitter keluar ya. Kenapa neurotransmitter bisa keluar? Karena adanya akson yang sudah terstimulasi untuk mengeluarkan vesikel. Jadi neurotransmitter itu di dalam bentuk vesikel, dia dikeluarkan melalui mekanisme eksositosis gitu. Kenapa bisa ada eksositosis? Karena ada perubahan potensial oleh CA di sepanjang vesikel ini, di dalam vesikel ini. Nah, gitu. Ya, itu juga udah kalian pelajari di mekanisme kontraksi otot. Nah, jadi eh, ini lebih ke ini sih. Ini kalau secara teori ini teori memori gitu kita bilangnya. Jadi kan kalau misalnya kita punya memori nih di dalam otak kita. Nah, memori yang paling lama adalah memori yang paling kita ulang-ulang ya. Jadi setiap itu ada. Jadi yang paling banyak diulang itu yang bertahan, yang nggak diulang kayak mana ya udah dia hilang gitu. Sinaps gitu juga. Yang mana sinaps yang dia itu akan terimput, artinya dia itu ada input impuls ya secara terus-menerus panjang periode hidup, maka dia akan ada. Nah, ketika dia itu adalah sinaps-sinaps ya ataupun akson yang jarang digunakan gitu ya, ataupun yang sinaps-sinaps kalau misalkan dalam perkembangan kita itu udah nggak diperlukan lagi gitu, maka dia akan hilang gitu, ataupun dia berkurang fungsinya. Oke, nah ini jenis sinaps. Jadi sinaps itu ada yang excitatorik sama inhibitorik ya. Mudah, excitatorik itu excitate, artinya dia tuh kayak mekanisme umpan balik positif. Jadi dia ketika ada excitatorik ya ataupun excitate itu artinya sama kayak impuls. Dia ada impuls, maka dia akan lebih membesarkan daripada potensial aksi. Inhibitorik itu inhibit, dia menghambat potensial aksi gitu. Kalau ada sinaps yang aktif. Nah,
Jadi sinaps eksitatorik itu adalah neurotransmitter ketika hmm, dia itu meningkatkan potensial membran ke arah positif, artinya depolarisasi ya. Dia itu menyebabkan eksitasi. Nah, perubahan potensial yang terjadi di sinaps eksitatorik ya itu disebut sebagai EPSPI, EPSP ataupun excitatorik postsinaps potensial gitu. Jadi ketika dia digambarkan dalam suatu diagram per satuan menit, ya dia itu kayak satu tonjolan gini EPSP. Ketika ada aktivitas sinaps yang distimulasi, maka akan melonjak sedikit tuh blood gitu, EPSP tersebutnya. Nah, kayak mana kalau misalkan dia sinaps inhibitorik? Nah, sinaps inhibitor ini adalah ketika neurotransmitter yang menyebabkan pembukaan kanal CL-min pada membran neuro pasca sinaps. Jadi neuro pasca sinaps dia akan menyebabkan pembukaan kanal CL-min. Nah, ion CL-min ini dia bermuatan negatif. Nah, jadi negatif itu kan dia berlawanan ya sama depolarisasi. Dia menyebabkan depolarisasi ya. Maka dia itu ketika masuk ke pasca sinaps, bagian dalam membran pasca sinaps menjadi lebih negatif atau hiperpolarisasi. Nah, sehingga dia makin menjauh daripada ambang. Nah, jadi dia akan mengalami potensial yang makin kecil. Yes, disebut sebagai inhibitorik karena potensialnya itu makin kecil ketika dia di inhibisi ya. Nah, inhibitorik postinap potensial namanya. Ketika minus 70, ketika dihitung akan akan kurang dari minus 70 nilainya. Itu IPSP yang tadi EPSP, satu lagi IPSP. Ini kalau nggak salah juga udah kalian pelajarin kemarin di otot ya, otot juga. Nah, ini adalah jenis-jenis neurotransmitter. Neurotransmitter dia punya beberapa cara kerja. Yang pertama adalah bisa mengaktifkan channel ion, yang kedua second messenger. Apa itu second messenger? Udah kalian pelajarin di biokimia juga. Dia itu kayak semacam penerima elektron ya, penerima elektron yang mana ketika dia teraktifkan maka dia akan bisa menyebabkan salah satu daripada jalur biokimia itu aktif juga gitu. Itu second messenger. Jadi dia nggak secara langsung, dia kayak dia cuma menerima elektron ataupun menerima fosfat aja, terus dia bisa mengaktifkan satu pathway gitu. Itu second messenger. Nah, sifatnya bisa eksitasi dan inhibisi juga neurotransmitter ini ya. Ini jenis-jenisnya ada acetylcholine, dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin dan kawan-kawannya kayak histamin, glisin, glutamat dan GABA. Hmm, Nah, ini adalah mekanisme kerja saraf. Jadi ada yang namanya rangsangan. Kemudian dari rangsangan akan dikirim ke neuron aferen. Ya, aferen itu dia masuk, dia kayak masuk gitu. A, aferen. Nah, terus susunan saraf dia masuk ke SSP, artinya masuk ke otak gitu. Nah, kemudian eferen itu exit. Nah, jadi dia keluar gitu dari otak, baru ke vektor. Nah, vektor itu organ-organ yang bekerja ketika disimulasi. Nah, kebanyakan dia adalah otot ataupun kelenjar gitu. Ya kalau nggak otot kelenjar apalagi gitu kan. Nah, ini lengkapnya ya. Ketika rangsangan nih, rangsangan sensorik ataupun rangsangan yang visceral sebenarnya. Nah, maka dia akan naik ke divisi aferen. Divisi aferen itu banyak dia. Ada susunan saraf yang kalian akan pelajari nanti di anatomi, itu semuanya adalah eferen. Ada jalurnya sendiri juga. Nah, jadi dari otak juga korda spinalis ya akan dikeluarkan impuls ya ke divisi eferen. Divisi eferen itu ada dua, ada yang somatik sama ada yang non. Nah, somatik itu bisa kita kendalikan, makanya dia masuk ke neuron motorik seperti otorangka. Nah, kalau misalnya dia masuk ke otonom, maka dia otonom itu nggak bisa dikendalikan, dia akan bekerja otomatis, makanya namanya otonom. Nah, contoh otonom apa aja? Ada simpatis, parasimpatis, dan juga enterik. Nah, enterik ini dia khusus ke saluran cerna ya, rangsangannya itu di saluran cerna. Tapi kalau misalnya simpatis dan simpatis, dia akan mempengaruhi organ ini, otot paru, otot jantung, kelenjar ya, mau itu aksesoris maupun endokrin. Oke, ini adalah gambaran dari fungsi komputer utama otak. Ini juga ada di Sherwood, ya ini bisa kalian baca juga di Sherwood. Jadi kalau misalnya korteks cerebrum, nah korteks itu kan dia lebih ke kontrol daripada organ-organ, bukan organitas ya. Nih, dia bisa persisi sensori, kontrol gerakan sadar, bahasa, kepribadian juga. Jadi beberapa poin daripada cerebrum ya, biasanya di frontal sih, kalau nggak frontal, parietal. Nah itu adalah beberapa titik dari kepribadian gitu. Kalau di EEG bisa dilihat yang mana yang lebih aktif, maka misalkan nih lebih aktif di bagian postsinaps sebelah kanan depan, itu tuh orangnya lebih ceria ataupun orangnya lebih cabak gitu. Nah,
Itu ada teorinya, itu ada teorinya. Kalau kalian baca jurnal-jurnal psikiatri, bisa kalian dapetin itu teorinya. Terus, nah juga bisa menilai ya, proses berpikir itu di korteks serebral. Kalau misalnya ada orang nih kecelakaan terus kena apa bagian parietal, kena bagian parietal. Nah, kebetulan frakturnya itu kena otak, kena sampai ke korteks cerebri, maka dia akan berpotensi untuk kehilangan daripada salah satu ataupun sebagian ataupun semua daripada fungsi ini. Ya, jadi itu adalah bagian penting korteks itu, walaupun dia mungkin kalau secara fungsi ya udah kayak perception sensorik, bahasa, tapi dia itu sangat berpengaruh. Maka ada beberapa kasus itu kena parietal tapi bisa meninggal gitu. Nah, inhibisi tonus otot, koordinasi gerakan lambat, ya. Ini ceritanya juga nih, koordinasi gerakan lambat, ya, itu adalah salah satu fungsi dari nukleus basal, ya. Dia berada di lateral daripada talamus, itu. Ini memang ditanya sih kalau di ujian fisiologi biasanya. Terus menekan pola gerakan yang tidak berangkat. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau slow mo nih, nah slow mo itu siapa yang kendalikan kita supaya tetap stabil? Nah, itu adalah nukleus basal gitu. Setelah kita mau jalan lambat ataupun kita lagi olahraga yang lambat ritmenya kayak yoga, nah itu siapa yang kendali keseimbangan kita adalah nukleus basal. Nah, kemudian talamus. Talamus ini udah tahu kalian ya, dia adalah pusat daripada suhu. Itu hipotalamus bukan. Talamus itu lebih ke stasiun pemancar. Jadi semua kontrol otak itu berasal dari talamus dulu gitu. Jadi masukan sinapsus itu semuanya ke talamus dulu gitu. Nah, kesadaran kasar ya, sensasi. Sensasi itu dari talamus dulu memang. Kemudian sadar apa nggak sadar orang itu dilihat dari talamusnya masih hidup apa enggak. Terus berperan pada kontrol motorik. Karena ya dia asal dari pemancar, dia itu kayak pemancar gitu. Jadi otomatis motorik di dia dulu sampainya baru ke korteks cerebral gitu ya. Nah, ini hipotalamus yang paling viral di fisiologi, regulasi fungsional hemostasis ya, hemostasis. Jadi kunci poinnya itu hipotalamus untuk homeostasis. Oke. Nah, kemudian di sini ada cerebellum, cerebellum atau otak kecil, yang di belakang bawah itu. Dia tahan keseimbangan juga ya, meningkatkan tonus otot, mengkoordinasi dan merencanakan aktivitas otot sadar saat terampil. Jadi kalau kita bilang cerebellum itu apa? Misal kita mau jalan, nah, siapa yang menginisiasi kita itu akan berjalan adalah cerebellum. Itu. Nah, batang otak ini banyak fungsinya. Salah satunya adalah kontrol apa baroreseptor dan yang di kardiovaskular. Nah, dia lebih ke kontrol kardiovaskular dan juga respirasi gitu. Kalau misalnya orang-orang mati batang otak ya, misal karena kecelakaan, kena leher, stroke, sumbat di bagian arteri yang mempersarapi korda spinalis misalkan, maka dia akan kehilangan fungsi respirasi dan juga fungsi kardiovaskular. Jadi ada alat bantu masuk ke ICU. Nah, sampai kalau misalnya obat-obatan masih bisa selamatin ya udah selamat. Kalau enggak maka harus DNR, do not resuscitate. Eh, itu karena batang otaknya udah mati. Jadi secara forensik orang yang batang otaknya udah mati itu dia sebenarnya udah nggak ada lagi sampai pasien itu menandatangani daripada informed person gitu dan pasiennya harus di apa istilahnya di ya udah dilepaskan alat bantu secara terhormat itu dan secara legal itu legalnya ada gitu. Regulasi refleks otot yang berperan keseimbangan postur ya, penerimaan integrasi semua masukan sinaps, kemudian berperan pada siklus bangun tidur. Jadi siklus bangun tidur kita bisa tidur bisa bangun itu karena batang otak gitu. Udah itu aja untuk sistem saraf. Ada yang mau ditanyain? Kan praktikum besok ya. Iya, Bang. 20 itu D4 apa D3? D4, Bang. D4. Ya udah kalian nggak ada yang nanya. Mungkin ada yang ada yang coba dulu siapa ya? Berapa orang nih? 11 sama 10 berarti. Yang tadi belum masuk udah join?
Oke, kalau nggak ada, abang yang tanya aja lah. Oke, tadi kita udah belajar potensial aksi sama berjenjang. Nah, bentuk sinyal listrik yang menghantarkan impuls jarak jauh disebut dengan potensial aksi apa? Potensial apa tadi? Bentuk sinyal listrik untuk menghantarkan impuls jarak jauh disebut dengan potensial apa? Potensial Aksi, aksi. Bang. Potensial Oke, aksi. oke. Kemudian, kalau misalkan ada perubahan lokal potensial membran dalam beberapa derajat ataupun tingkatan, maka disebut dengan potensial Berjenjang.